Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tibai sunnati habibika sayyidina Muhammad wa amitna ya Rabbana ba'da tulil umri ala millati habibika sayyidina Muhammad wa khshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Rizukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan Imam Ibn Hajar al-Asqalani dengan kitab At-Targhib wa Tarhib. Dan kita masih di dalam bab tentang jihad membela agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki hadis atau membaca hadis At-Targhib wa Tarhib, kita lanjutkan sekelumit tentang hukum haji, hukum jihad. Jika kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, atau telah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Nabi waktu berada di kota Makkah belum diperintahkan untuk berperang. Karena berperang di dalam Islam sifatnya adalah untuk membela diri, menjaga. Sehingga waktu baginda berada di Madinah baru diperintahkan untuk berperang. Karena sudah terpenuhi di Madinah rukun atau syarat-syarat sebuah tatanan dalam kehidupan bernegara. Adanya bumi pertiwi, undang-undang, adanya rakyat. Rakyat di sini tidak harus orang muslim, non-muslim pun, selagi berapa di bawah naungan kaum muslimin, mereka sama, dilindungi dan dijaga. Nah, di saat ada penodaan terhadap tiga hal ini, baru kita boleh berperang untuk membela hal tersebut. Menjajah atau menjajah keimanan atau mengganggu, merusak keimanan, menjajah, mengganggu rakyat, maka kita perlu membela diri yang disebut dengan peperangan. Jadi tidak benar seperti yang disebutkan oleh orang-orang di luar sana, di luar Islam, bahwasanya Islam tersebar dengan pedang. Memang Nabi ada perang, berkali-kali perang Nabi. Akan tapi perang yang terjadi adalah karena Nabi diperangi dan telah tidak diberi kebebasan umat untuk beragama. Artinya bebas beragama adalah tidak boleh memilih. Artinya begini, beragama tidak adalah ikrah fiddin. Karena agama itu tidak boleh dipaksakan dan tidak bisa dipaksakan. Karena dasar beragama adalah keyakinan. Sehingga kalau ada orang memeluk agama lain, nggak bisa dipaksakan. Sehingga Islam mengizinkan, bukan mengizinkan, artinya membiarkan kalau ada orang di luar Islam hidup dengan kaum muslimin. Biarpun dinyatakan dalam Islam mereka adalah sebuah ketidakbaikan, kebatilan, kekufuran. Tapi untuk masuk ke Islam tidak ada yang dipaksa. Tapi kalau sudah masuk Islam harus istiqomah. Tidak boleh main-main dalam Islam. Karena sudah menjadi keluarga besar Islam harus menjaga. Sehingga kalaupun keluar dari Islam yang murtad, hukumannya adalah juga berat. Karena apa? Dia terkhianat dalam beragama. Nah, kemudian, jadi kalaupun ada peperangan tentu ada sebabnya. Bukan kita memulai dalam peperangan. Di dalam Islam. Akan tetapi jika terjadi sebuah negara Islam, kok memulai sebuah peperangan, tentunya itu bukan karena Islamnya. Tapi ulah orang tersebut atau kerajaan tersebut
di dalam berperang. Jadi bukan karena agama Islam mengajarkan peperangan, memulai peperangan. Ini kesalahan mereka. Sebab Islam ada rambu-rambu dalam perang. Kemudian, ini lanjutannya. Perang itu sendiri adalah namanya hukum imamah. Hukum imamah itu yang bisa memutuskan untuk perang dan tidak perang adalah hanya imam atau yang mendapatkan tugas dari imam. Mungkin kalau di negeri kita mungkin presiden dan mungkin menteri pertahanan apa begitu. Intinya sudah diputuskan atau yang memutuskan untuk perang adalah harus negara. Harus hakim. Harus seorang pemimpin tertinggi. Imam Utma. Kenapa? Karena ini berkenaan atau urusannya dengan kemaslahatan orang banyak. Tidak boleh sekelompok orang menyuruh perang. Melawan apapun. Nggak boleh, karena di dalam perang itu sendiri perlu berhitung juga tentang kemampuan di dalam kita menyerang, bertahan, strategi, dan segalanya. Kalau diizinkan setiap kelompok berperang, jihad, itu malah menghantarkan orang untuk bunuh diri. Bahkan membuat kerusakan. Sehingga betul-betul harus ditangani oleh negara. Negara itu berhitung nanti. Jika harus melakukan penyerangan kepada lawan yang telah mengganggu, ini harus ada berhitung, mempersiapkan. Sehingga ini disebut namanya hukum imamah. Yang boleh memutuskan untuk berperang atau tidak perang adalah imam. Sampai nanti kalau seandainya ada gencatan senjata, itu imam. Kemudian nanti masalah ahli dhimmah atau bukan adalah imam juga. Dan maksud imam ini adalah kalau di negeri kita adalah presiden, kalau di sebuah negara mungkin bisa saja kerajaan. Dan siapapun yang diberi mandat, wakil-wakilnya yang bisa memutuskan untuk perang dan tidak perang. Seperti itu. Nah, ini hukum di dalam berperang. Maka tidak dibenarkan ada sekelompok, anggap sajalah Al-Bahjah atau apa, kelompok kuat, punya spesial dan sebagainya. Nyuruh perang nggak boleh. Menyuruh perang, ikut perang, kemana, nggak bisa. Yang mengizinkan adalah harus imam. Karena ini ada urusannya dengan kemaslahatan orang banyak. Sebab nanti kalau tidak berhitung dulu, bisa jadi hanya menghantarkan nyawa di dalam berperang. Kemudian, kita lanjutkan, itu adalah sekelumit tentang hukum berperang. Kemudian juga di dalam peperangan sendiri, di dalam Islam, ada rambu-rambu yang indah. Dari Nabi. Yang juga diterima oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang pernah diserukan bahwasanya, jika kalian menyerbu, tolong jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh perempuan, jangan rusak perkebunan, dan jangan rusak peternakan. Jangan bunuh orang tua. Nah ini. Jadi tidak membabi buta, tidak membumi hanguskan sebuah kehidupan. Enggak. Dan sebisa mungkin mengurangi pembunuhan memang. Karena tujuannya adalah bukan untuk membunuh dan menghancurkan. Bukan diskriminasi, bukan perendahan kepada suku lain, tidak. Sebab siapapun mereka, kafir kayak apapun, kalau sudah berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka menjadi mulia dengan syahadat itu. Menjadi saudara kita. Nah ini. Jadi benar-benar harus diperhatikan, jangan namun ini dikit-dikit ngajak perang dan sebagainya, nggak diizinkan. Kemudian nyerbu asal saja, nggak boleh. Bahkan begitu indahnya, selagi mereka sudah bersyahadat juga selesai kisahnya. Sampai suatu ketika ada Sayyidina Usamah bin Zaid, ini seorang panglima muda ya. Usamah bin Zaid itu panglima muda. Dia menjadi panglima perang berapa belas tahun umurnya. Suatu ketika di saat dalam peperangan itu dia sudah hendak membunuh seorang kafir yang sudah tertaklukkan. Rupanya orang tersebut bersyahadat. Akan tapi oleh Usamah masih dibunuh. Dan berita itu nyampe ke Rasulullah bahasanya ada orang bersyahadat lalu dibunuh oleh Usamah. Nyampe berita ini pada baginda Nabi. Pada Usamah gelarnya Al-Hibbu ibn Al-Hib. Yani, Usamah itu adalah anaknya Zaid. Zaid itu adalah yang dulu pernah yang diangkat Nabi sebagai anak. Jadi orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi SAW. Beritanya sampai pada baginda Nabi, Nabi memanggilnya, apakah betul kau telah membunuh seorang yang sudah berasyhadu alla ilallah?
Dia menjawab, iya ya Rasulullah, karena dia bersyahadat hanya karena takut dengan barik, dengan mengkilatnya seifi. Dia hanya takut dengan mengkilatnya pedangku, maka dia bersyahadat. Mendengar ungkapan seperti itu, Nabi menegur, halla syaqqaqta sadrah. Kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu hatinya. Maksudnya apa? Kok sok tahu kau tentang hati orang? Nabi marah. Nggak boleh. Kalau sudah bersyahadat, selesai. Sampai Sayyidina Usamah begitu menyesalnya, sampai berharap kalau seandainya masuk Islamnya baru hari itu, supaya dosa-dosa yang kemarin tuh nggak ada lagi. Artinya apa? Penyesalan Sayyidina Usamah waktu melakukan yang demikian itu besar sekali. Sudah bersyahadat tapi dulu. Dan ini berlaku sampai hari ini. Kita tidak boleh menuduh orang berasyhadu alla Allah adalah dia bohong, tujuan yang lain-lain. Kalaupun ada orang bohong, itu urusan dia. Dan peperangan dihentikan kalau sudah orang bersyahadat masuk Islam, nggak boleh kita serang. Baik, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, kemudian kita langsung membaca kepada keutamaan berperang. Dan begitu istimewanya perang sampai dalam keadaan aman, damai, tentram seperti negeri kita saat ini, kita masih dianjurkan untuk melintaskan di hati niat atau himmah azam untuk berperang kalau ada apa-apa. Sehingga dianjurkan kita masih senantiasa dianjurkan, bahkan menjadi sebuah kesunahan jika kita melakukan sesuatu hal yang sifatnya untuk menguatkan untuk berperang. Seperti main panah, latihan main pedang, main panah, bela diri itu dianjurkan. Termasuk main kuda. Ini dianjurkan semuanya. Untuk mempersiapkan peperangan biarpun dalam keadaan aman itu juga termasuk miara kuda. Miara kuda untuk berperang. Nah, ini adalah termasuk dianjurkan yang demikian ini. Kenapa? Agar terus tumbuh di hati kita semangat untuk jihad di jalan Allah. Untuk kenapa? Kita harus setiap saat membela, menjaga negerinya, menjaga rambu-rambu, yakni ajaran agama, dan juga menjaga rakyat. Seharus setiap saat. Bukan di saat ada masalah lalu belajar kita untuk menguatkan diri, nggak begitu. Sudah keburu hancur kita. Kalau ada problem, baru kita menguatkan diri. Enggak, sekarang tetap disiapkan. Nah, ini termasuk bagian daripada jihad juga yang demikian itu. Untuk li'ila'i kalimatillah. Baik, kemudian kita baca keutamaan-keutamaannya. Hadis yang ke-419. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man fasala fi sabilillahi famata aw qutila fahuwa syahid. Barang siapa keluar pergi berjihad di jalan Allah, keluar dari rumah, terserah meninggalnya di mana. Yang penting keluarnya untuk jihad di jalan Allah, kalau meninggal mati syahid. Apa mati syahid? Enggak ada dosa lagi yang disebut setelah itu. Diampuni oleh Allah. Kalau orang mati syahid seperti itu. Orang mati syahid diampuni oleh Allah. Surga. Sehingga perindu surga itu kalau sudah disebut mati syahid, waduh, kalah. Kalau ada seruan perang dari baginda Nabi berebut. Sampai wanita-wanita pun ingin ikut perang, tapi Nabi tidak mengizinkannya. Nabi memberitahu jihadnya perempuan di tempat yang berbeda. Melahirkan anak, mengurusi keluarga. Nah ini. Jadi mereka berbondong-bondong untuk bisa mati syahid. Karena apa? Mati dalam keadaan mulia. Bahkan seorang wanita pada zaman sahabat Nabi itu mendengar berita tentang suaminya meninggal dunia mati syahid. Anaknya meninggal dunia mati syahid. Anaknya lagi meninggal dunia mati syahid. Saudaranya meninggal dunia mati syahid. Dia bangga. Aku dikerumuni orang-orang mati syahid. Mati syahid. Nanti akan kami jelaskan mati syahid. Ada orang yang mati syahid tidak di medan laga, insya Allah di akhir. Tidak di medan laga, tapi mendapatkan kemuliaan mati syahid. Termasuk diantaranya karena musibah, bencana, wabah. Yang mati karena wabah itu mati syahid. Wabah apa saja? Wabah demam berdarah, wabah ini termasuk wabah corona. Sehingga yang punya saudara meninggal karena wabah corona mati syahid. Jangan malah merasa ragu kalau
Ya, karena wabah. Artinya kalau sudah meninggal karena wabah corona beberapa waktu yang lalu, dia mati syahid. Mati syahid, kalau mati syahid diampuni oleh Allah. Satu sisi memang sedih, seperti orang pada zaman sahabat Nabi, perang meninggal dunia. Sedih, tapi satu sisi penuh kebanggaan. Kenapa? Matinya dalam keadaan mati syahid, mati mulia. Sebab kalau tidak waktunya mati, minta pun nggak bisa. Misalnya ada corona kemarin, ada orang mungkin paling tidak menjaga diri. Kemana-mana nggak mau pakai masker ini. Tapi kalau nggak waktunya mati, nggak akan mati kok. Karena suatu ketika ada orang pada zaman Nabi itu bertanya, Rasulullah, saya ingin mati syahid, kau perang? Paling depan barisan. Iya Rasulullah. Perang paling depan, paling berani, balik lagi. Belum meninggal, saya masih mati hidup. Saya. Perang lagi. Balik lagi selamat. Perang lagi. Nggak mati-mati. Yang belum waktunya mati, nggak bisa. Kalau saya mati syahid. Mati syahid, kalau bukan waktunya mati, nggak akan mati. Nah, termasuk yang nanti insya Allah dibahas tentang wanita yang melahirkan. Mungkin sekarang sebut. Wanita melahirkan adalah mati syahid. Kalau seandainya matinya, sebab kelahiran. Sebab melahirkan. Jadi karena melahirkan luar biasa. Dan Nabi menyebutkan bahwasanya wanita yang meninggal karena melahirkan, saat melahirkan, setelah melahirkan mungkin pendarahan berlebihan sampai meninggal, matinya syahid. Mulia. Namanya syahid akhirat. Baik, kita baca selanjutnya. Awaqasahu farasuhu. Atau telah terlempar. Ini gambarannya adalah tidak harus dipenggal oleh pedang lawan. Tidak. Dia naik kuda terlempar oleh kudanya. Obairuhu terlempar oleh ontanya. Naik kuda dan lempar jatuh mati. Auladha'adhu hamatun. Mungkin di dalam peperangan kan dia harus sembunyi mungkin dari serangan lawan biar tidak terlihat di semak-semak, digigit ular sampai mati. Mati syahid. Mata ala firasyihi. Atau dia mungkin setelah sakit, dia pengen mati syahid tapi sakit terluka pulang, meninggalnya di ranjangnya, di rumah, di tempat tidur, tapi sebabnya karena peperangan. Obi ayy hadfin. Atau apapun caranya matinya, yang penting dia keluar niat jihad jalan Allah, kemudian kok mati dengan bermacam-macam sebab. Ya mungkin ya tuh keprosok, masuk jurang, kepleset dan sebagainya. Termasuk dipenggal oleh lawannya, karena lawannya melempar tombak kena temannya. Ini mati syahid tetap semuanya. Jauh boleh dikatakan, disabkan daripada Nabi, fa innahu syahidun, maka orang itu mati syahid. Wa innalahul jannatu, dan baginya adalah surga. Maka ini hadisnya banyak sekali. Karena sebagai seorang muslim harus punya keberanian untuk jihad. Dan itu yang menjadikan berani adalah iman. Iman. Roh Abu Daud. Hadis Abu Daud. Jika dalam peperangan antara kaum muslimin dan kaum khairul muslimin yang bukan muslim, itu sangat berbeda. Kalau orang Islam karena punya keyakinan. Bahasanya, kalau aku menang akan berjaya, kalau aku mati syahid. Ish kariman au mut syahidan. Hidup dengan mulia, tidak terendahkan atau mati syahid. Nah, sementara yang tidak punya iman, motivasinya adalah hanya urusan dunia saja. Sehingga lebih banyak gemetaran, mereka ketakutan. Qaulu fasala, sabda Nabi fasala artinya fathil fa'i dengan fathah fa'nya. Wasad, sodnya juga di fathah al-muhmalataini, fa' dan sod yang tidak pakai. Wasad al-muhmalataini, al-fa' wasad al-muhmalati. Sod yang tidak bertitik. Fasola, bukan fadola. Fasola artinya apa? Ya. Muharrakan fasola, bukan faslun, fasola. Sodnya berharokat. Khoroja, maksudnya keluar. Jadi ini mengartikan saja maknanya. Fasola, keluar jihad di jalan Allah. Kok mati setelah itu, maka mati syahid. Waqasahu bilkafi waswati al-muhmalati muharrakan. Dengan qaf dan sod, yang tidak pakai tak semuanya. Yang tidak pakai titik semuanya. Yang tidak pakai titik. Bukan qadohu, qasohu, wa qasohu. Bukan wa qado, wa qasohu. Maka wa qaso ini
Romahu melempar, terlempar. Maka unuqahu, kemudian menjadikan terpatahkan lehernya. Terlempar oleh kuda di dalam perang, kudanya sendiri yang melemparkan karena gerakan, lalu tiba jatuh mati. Wal hadfu bi fathil muhmalati, dengan fathah hak yang muhmalah, hak yang tidak bertitik. Wa sukun mutsanati, dan disukun yang bertitik dua taknya, hadfu, artinya kematian. Jadi mati dengan cara apapun, yang penting sudah niat jihad di jalan Allah, maka dia mati syahid. Wa ani bin Mu'ar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar, Nabi SAW, dari baginda Nabi Muhammad SAW, fima yahki, dari apa yang diriwayatkan, yahki yang diriwayatkan, an Rabbihi, dari Tuhannya, namanya hadis qudsi. Kalau diceritakan Nabi meriwayatkan dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Allah yang berfirman. Qala, Allah berfirman, ayyuma abdin min ibadi, tidak ada seorang hamba daripada hamba-hambaku, kharaja mujahidan fi sabilillahi, keluar jihad di jalan Allah, ibtigha amardati, dan mengharap ridhaku, dhamantulah, aku akan jamin dia. Jamin di sini jaminan apa sih? Bukan jaminan urusan fisik. Kalau fisik, bukan. Karena ada yang meninggal, ada yang terluka. Jaminan kalau mati satu itu adalah mati diampuni oleh Allah. In arja'tuhu, sepertinya ini tertukar. In arja'tuhu, kalau aku kembalikan dia, urji'u bima asaba min ajrin wa ghanimatin. In arja'tuhu, kalau aku kepulangkan dia, maksudnya aku beri selamat dia, pulang. Urji'uhu, aku kembalikan dia, bima asaba, dari apa yang ia dapat, min ajrin, dari pahala, atau ghanimatin, atau ghanimah. Wa in qabattu, kalau ternyata aku bunuh, aku matikan dia, ghafartu, telah aku ampuni. Oh, diampuni, enak. Wa rahimtuhu, dalam riwayat, dalam naskah yang lain bunyinya adalah aghfiruhu wa arhamuhu, aku ampuni dia dan aku beri kasih sayang kepadanya. Rawahu an-Nasa'i, hadis riwayatkan Imam Nasa'i. Nah, ini orang yang meninggal di jalan Allah seperti itu, jihad di jalan Allah, kalaupun dia kembali selamat, dia mendapatkan pahala, tetap pahalanya dapat. Dan kadang ada tambahannya, ada kemenangan, ada ghanimah, harta rampasan perang yang dibagi-bagi. Kalaupun dia matinya mati diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, Wan Abdurrahman bin Jabal. Dari Abdurrahman bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, ma maghbarrat, tidaklah berdebu. Kena debu maksudnya ya, berjalan untuk berperang, ya, namanya kaki kan, maksudnya ya tidak kaki berjalan berdebu fisabilillah, di saat berada di jalan Allah. Artinya kaki yang digerakkan untuk jihad di jalan Allah, fatamassahun nar, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Allah. Ini gambaran, kabar gembira dari baginda Nabi SAW. Kaki orang yang berjihad tidak akan menyentuh api neraka. Ya, kalau kaki nggak menyentuh, ya badannya nggak menyentuh. Ini gambaran begitu dahsyatnya, besarnya pahala jihad di jalan Allah. Wa inda Tirmidzi, Imam Tirmidzi, man ighbarrat qadamahu, barang siapa yang berdebu dua kakinya, fi sabilillah, dia jalan Allah, fahuma haramun 'alan nari, dua kakinya haram masuk api neraka. Wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalata, tidaklah bergabung, bercampur, qalba mri'in, hati seseorang, rahajun fi sabilillah, masih tidak bercampur, tidak terkena hati seorang mukmin rasa takut, rasa gemetaran, ya ini di jalan Allah, maksudnya bukan takut perang, maksudnya yang namanya perang ada kekhawatiran, lalu menjadi waspada hatinya, menjadi hati yang waspada.
di jalan Allah, illa di jalan perang di jalan Allah. Jadi hati yang berpikir kemudian ya, namanya orang berperang tetap ada rasa getar-getar, oh, mau ditembak, mau dibom, mau ini kan namanya takut. Bukan takut artinya penakut. Tiba-tiba dicodorkan senjata di depan kita. Kalau kita mau perang. Tentu namanya takut. Ini kalau ditembakkan saya mati. Maksudnya bukan takut matinya. Tapi kita takut dengan serangannya. Tapi harus aku lawan ini. Maksudnya bukan takut pengecut. Ini bukan. Yang di dalam hati ada rasa kekhawatiran, kegesian. Anggap saja apa ya. Kita memaknai takut tapi bukan takut dia pengen lari. Rasa gimana mengartikannya? Di dalam perang, tak tahunya ada serangan. Kita merasa ketakutan. Tapi bukan berarti kita lari. Ayo cepat maju. Mereka lagi maju. Nah, rasa kekhawatiran di dalam hatinya itu oleh Allah dijadikan sebab illa haramallahu alaihi nar. Allah haramkan masuk neraka. Rawahu Ahmad wa rawatuhu thiqah. Ar-rahaj bi fathil ra'i wal ha'i. Maka taskunu kadang ditusakkanu thumma jim. Kadang disikinkan, kadang waqad tusakkanu, kadang dikasih sukun thumma jim. Rahaj. Rahjun bisa. Ma bidakhili batinil insani, yang ada di dalam hati seorang minal khaufi wal jazai, daripada rasa takut dan kegelisahan. Itu artinya saja. Artinya dalam perang kan tentu ada deg-degan begitu, deg-degan suara bom, deg-degan serangan, deg-degan ini, deg-degannya itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Haram masuk neraka. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, ata rajulun in nabiyya, datang seseorang kepada baginda Nabi SAW, faqala, dan orang itu bertanya, ayun nasi afdal, orang yang paling bagus tuh kayak apa sih ya Rasulullah? Yang paling bagus, nah hebat. Orang langsung datang ke Nabi, to the point, tanyanya nggak tanggung-tanggung, pengen menjadi orang terbaik. Yang paling bagus orang itu kayak apa ya Rasulullah? Dijawab, mu'minun, seorang yang beriman, yujahidu min nafsihi, yang jihad dengan dirinya sendiri, keluar dengan dirinya, wabi'alihi, dengan hartanya, keluar dengan hartanya dengan dirinya sendiri. Sudah, dia keluar dengan dirinya dan hartanya sekaligus. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala, thumma mu'minun fi syi'bin minasyi'abi ya'budullah. Kemudian orang yang beriman, kemudian menyendiri, menjauh dari hiruk pikuk. Di syi'ab itu adalah di jalan-jalan kecil, di bukit-bukit, maksudnya apa? Menyendiri. Wa yada'un nasa min syarrihi, dan meninggalkan orang daripada ketidakbaikan dirinya. Jadi punya keinginan untuk menjauhkan orang dari hal yang tidak baik dari dirinya. Jadi punya semangat untuk menjauhkan orang dari ketidakbaikannya. Artinya menjaga orang lain. Maka orang yang menjaga perasaan orang, menjaga tidak mengganggu, seperti dikatakan al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim sejati itu adalah orang yang menjadikan orang muslim lain selamat daripada lisan dan tangannya. Seorang muslim dengan muslim tidak mengganggu orang lain. Nah, orang ini menghindar dari ini semuanya. Maka orang-orang semacam ini orang-orang yang mulia. Nah, tingkatannya adalah setelah tadi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa akhrajal Hakim isnadin ala syartihima. Imam Hakim meriwayatkan hadis dengan syarat Bukhari dan Muslim. Bilafzi, dengan lafaz, ayyul mu'minina akmalu imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya itu seperti apa ya Rasulullah? Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu seperti apa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, alladzi yujahidu bi nafsi, yang berani berjihad dengan dirinya sendiri, keluar perang. Al-hadis ada keterangan hadis nahwahu yang serupa dengan ini. Wa qala fi akhiri, di pungkasan hadisnya bunyinya, wa qad kafanna syarrah, dan dia telah menjauhkan orang daripada kejelekan, ketidakbaikan, menjaga orang, melindungi orang. Nah, termasuk orang di jalan Allah itu kan tidak lain adalah untuk melindungi orang kan. Biar tidak ada kejahatan terjadi negerinya, di kampungnya. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma ya'dilul jihad fisabilillah, apa yang sekiranya menandingi pahala jihad di jalan Allah? Kalau ada saya mau ambil. Qala la tastati'unahu.
Nggak ada. Fa'adu alaihi marrataini aw thalatha. Kemudian tanya lagi. Kira-kira apa ya Rasulullah yang bisa menandingi pahalanya jihad? Nggak ada. Ya Rasulullah barangkali ada. Tolong sebutkan apa kira-kira amalan yang bisa menandingi jihad di jalan Allah. Kullu dzalika yaqulu la yastati'unahu. Nabi tetap menjawab nggak bisa. Tumqala mathal mujahidi, gambaran permisalan seorang mujahid di jalan Allah fisabilillah kamathali shaimi, seperti orang yang puasa al-qaimi yang bangun malam juga. Malamnya bangun, siangnya berpuasa. Al-qaniti bi ayatillah, yang khusyuk dengan ayat-ayat Allah. La yaftur min salat, dan tidak pernah terputus dalam salat-salatnya, wala siyamin, puasanya terus hatta yarji al-mujahidu fisabilillah, sampai orang jihad di jalan Allah pulang. Artinya, apakah ada orang yang bisa menandingi? Gambarannya gini loh. Kalau ente pengen nandingi orang jihad di Allah, amalannya apa? Ya ente di rumah, ente puasa, ente sholat jangan berhenti sampai orang jihad itu pulang. Gimana? Berapa banyak kita bisa sholat? Terus duduk, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, terus, sampai orang jihad pulang. Oh, yang jihad pulang selesai. Nggak akan mampu. 3 bulan sholat terus, 2 bulan sholat terus. Ini hanya gambaran bahwa pahala jihad di jalan Allah adalah sangat besar, sangat agung. Tidak ada tandingannya. Muttafaqun alaih. Ruyan Amri ibn Abasah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Amr ibn Abasah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, "Man qatala fi sabilillah fawaqa naqatin haramallahu ala wajhin nar." Nah, jadi orang yang berjihad di jalan Allah hanya sekedar, makanya jihad itu jangan berpikir saya harus begini. Artinya semampunya. Semampunya orang berjihad. Sampai suatu ketika ada seorang yang kakinya pincang. Seorang kakinya pincang minta jihad, ya Rasulullah, saya pengen jihad. Saya pengen jihad ya Rasulullah. Nabi tersenyum dan berkata, kau tidak wajib jihad. Nggak usah jihad. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, apakah karena aku pincang lalu nggak bisa jihad? Iya, ini kemurahan. Rupanya nggak terima. Bukan nggak terima, bukan marah dengan Nabi. Jadi dikasih maaf untuk tidak perang, padahal di rumah saja pahalanya dapat. Begitu rindunya untuk mati syahid. Ya Rasulullah, alaihi hadhihi. Karena aku pincang nggak boleh jihad ya Rasulullah. Iya. Dia bersumpah, Allah, ya Rasulullah, demi Allah, la ta'annal jannata bi urjati hadi. Aku ingin menginjakkan surga dengan kakiku ini. Izinkan aku perang. Kalau ini semampunya, bahkan misalnya jihad selesai, anggap baru masuk, kok selesai, sudah mulia. Di sini katakan fawaqanaqatihi, ada sebentar, sekilas. Jadi orang meres onta, antara meres. Jadi antara meres dan meres. Artinya apa? Ini gambaran tentang, biarpun hanya sekelumit sebentar saja, jihad di jalan Allah, maka orang itu sudah mendapatkan kemuliaan. Jihad di jalan Allah. Nah, tadi. Jihad. 400 berapa hadis ini? Yes. 400. Hadis ke 416. Habis ke berapa tadi? 419. Ini tutup hadisnya.
HP satu lagi, Atus berapa tadi? HP satu lagi sana. Hadis yang ke kitabnya agak ke bawah. Kandungan Tuhan ya. Bismillah. Hadis 419. 419. Uh-uh. Oke, ya, tunggu. Dah, baik. Kemudian ada yang kelewatan ya tadi. Ah. Ada wa Abi Hurairah dari Abi Hurairah kelewatan. Wa Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin 'adda Allah lil mujahidin." Ada 100 tingkat pangkatnya. Artinya kalau bicara pangkat di surga, satu tingkat saja, satu pangkat sudah beli 100 lagi di atas. Gambaran tentang mulianya, tingginya, derajat, pangkatnya orang mujahidin jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajati kama baina sama wal ardh. Antara derajat satu dengan satu seperti antara langit dengan bumi. Ini adalah tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini. Nah, kemudian setelah itu, jika dalam negara aman, kita lanjutkan nanti insya Allah hadis berikutnya. Lalu apa? Kalau kita tidak dapat bagian jihad, lah. Mungkin bisa, kalau dikatakan minah husni hadina atau su'i hadina, kira-kira. Apakah nasib baik kita atau nasib tidak baik kita nggak bisa berperang? Coba, di saat nggak ada peperangan begini, nasib baik kita atau nasib buruk kita? Nasib baik barangkali bahasanya negeri aman, tentram, tinggal kita bisa beribadah. Nasib buruk berarti kita tidak ada peluang untuk jihad di jalan Allah. Nah, kita anggap ini adalah nasib baik kita, negeri sudah tentram, nggak ada perang dan sebagainya. Tinggal kita bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita, jihad kita. Bukan lagi jihad berperang, akan tapi jihad kita sudah berubah. Menjaga keluarga adalah jihad. Menjaga anak adalah jihad. Menjaga diri daripada kemaksiatan adalah termasuk jihad. Nah, sekarang kita perlu mensyukuri keberadaan keamanan. Kita tidak perlu memegang. Sehingga nggak kebayang hari ini seorang anak muda megang perang, megang pedang untuk perang. Yang ada adalah anak muda berantem dan sebagainya, karena kebodohan. Dengan saudara berantem, kebodohan. Ya domba berantem, kebodohan. Kita sudah tidak perlu berperang saat ini. Di negeri kita, negeri damai. Sehingga mari kita syukuri keberadaan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, kebaikan kita kepada Allah dan kepada sama manusia. Pengabdian kepada orang tua, bagian daripada jihad hari ini. Pengabdian kepada istri, pengabdian kepada suami. Kerja Anda mencari rezeki, kerja Anda setiap hari mencari rezeki fisabilillah. Dengan tulus, makanya jangan sampai kerjaannya haram. Fisabilin nari, di jalan di api, bukan di jalan Allah, fisabilin syaitan. Kalau Anda mencari rezeki, ternyata rezeki Anda haram, Anda fisabilin syaitan. Tapi kalau rezekinya halal, kerjaan halal, Anda seperti jihad di jalan Allah, kalau seandainya mati di saat bekerja, matinya mati mulia, mati syahid. Nah ini karena kita sudah beda jihad. Karena ada peperangan, termasuk menuntut ilmu, belajar ilmu, menguatkan keimanan, dan seterusnya, menjaga umat bangsa, ini bagian pada jihad hari ini. Semoga Allah menjaga negeri ini tetap damai, tentram, dan semoga Allah memudahkan kita untuk berjihad dengan model yang lain, dan dengan berperang. Akan tapi dengan meningkatkan kualitas kebaikan pengabdian kita kepada sesama, untuk Allah dan karena baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.